baik. Sekarang saya dengan Bapak Muhammad Rosid selaku General Manager Motorset Internasional. Yes. Terima kasih Pak Rosid sudah berkenan untuk menerima Trustnew bertamu di kantor Motorset Internasional. Mas Abdul sudah berkenan untuk berkunjung ke tempat kita. Baik, menarik Pak. Terkait Motorset Internasional ini sejauh ini bagaimana kiprahnya Pak di Indonesia? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa Motorset Internasional itu berdiri tahun 2022 ya. Sebetulnya kami baru berdiri mau 2 tahun. Tetapi sebetulnya kami mempunyai sister company yaitu Indonesia Equipment Center yang sudah lebih dulu menjual produk Sachman di Indonesia sejak tahun 2015. Jadi kiprahnya sejak 2015 sampai 2022 mereka sudah menjual hampir 7.000 unit. 7.000 unit truk Sachman di Indonesia. Lalu di 2022 manajemen kami mempunyai perubahan bisnis, merubah beban bisnis. Jadi ingin melebarkan sayap untuk pasar yang lebih luas. Karena sebelumnya kan Indonesia Equipment Center ini lebih banyak ke tambang nikel ya, ke Morowali, Halmahera, jadi Tsingshan Group. Jadi ya IMIP, IWIP itu mayoritas adalah customer kami. Jadi kalau Mas Abdul ke kawasan industri IMIP atau IWIP, mungkin ya yang dilihat adalah merah unit Sachman, mayoritas kita 90% lebih adalah unit Sachman. Jadi memang awal marketnya ke sana. Nah, setelah 2022 mencoba untuk menggapai market yang lebih besar, untuk yang tambang mungkin segmen-segmen yang lebih besar dan ekspansi juga wilayahnya seluruh Indonesia, maka berdirilah Motorset ini seperti itu. Oke. Artinya secara core business dulunya memang distributor resmi dari Sachman, Pak ya? Betul. Dan sekarang berkembang untuk produk dan layanan lain gitu. Ya, bisa jadi, apa saja itu? Jadi sekarang kita balik prinsipnya ya. Kalau sebelumnya kan memang sebagai dealer dari Sachman. Sekarang kita balik, yang kita kembangkan adalah brand Motorsets-nya. Jadi brand Motorset ini bisa menjual apapun. Tapi kita memang core bisnisnya adalah commercial vehicles. Kendaraan niaga. Jadi Sachman ini adalah salah satu produk kita saat ini. Nah, kita memberikan layanan total solution. Jadi solusi total untuk pelanggan. Tidak hanya menjual unit, tapi juga layanan after sales. Seperti kita memberikan technical support setelah pembelian unit dengan jumlah tertentu, dan juga consignment part consignment. Karena ini ya salah satu ya titik krusial ya bagi pengguna kendaraan niaga adalah spare part-nya gitu kan. Mungkin yang pertama kali mereka tanya spare part-nya gimana nih gitu kan, kita gampang dapatnya apa enggak. Makanya kita jamin dengan kita mengadakan part consignment. Dan kita menyediakan warehouse picker dan seperti mini warehouse di site customer seperti itu. Itu yang kita berikan layanan kepada customer. Ini disampaikan Sachman sendiri sudah eksis 2002 ya Pak ya? 2015. Dan sempat timbul tenggelam gitu. Dan sekarang kembali eksis lagi, apa bedanya Pak? Sebetulnya bukan kembali eksis lagi ya. Mungkin sebelumnya ada dealer lain ya. Ada dealer lain. Tetapi sister company kami itu unit Indonesia Equipment Center mulai menjual Sachman-nya sejak 2015. Memang awalnya Indonesia Equipment Center-nya berdiri 2014 itu bergerak di alat berat. Jadi manajemen kami mendirikan perusahaan Indonesia Equipment Center, lalu menjual alat berat dari Cina, jadi didatangkan dari Cina dan mencoba penetrasi ke itu kawasan industri itu IWIP, dan ternyata mendapat sambutan yang cukup bagus, dan akhirnya mereka mempercayakan untuk menyiapkan produk-produk lain. Salah satunya adalah truk ini, dump truck. Makanya kami terus dengan kerjasama yang cukup panjang terus bisa mensuplai ke Tsingshan Group seperti itu. Nah, lalu ya dengan berkembangnya bisnis, ternyata ya pasar kendaraan niaga ini ya cukup bagus ya. Makanya walaupun sebelumnya kita juga sudah punya untuk kendaraan untuk on roadnya gitu kan. Cuma kan ketika 2022 ini pemerintah menerapkan 2021 menerapkan emisi Euro 4. Nah, di emisi Euro 4 diterapkan, maka yang produk-produk yang sebelumnya
tidak bisa dipakai gitu kan. Karena uji tipenya harus mengikuti ke emisi Euro 4. Maka itu dengan berdirinya Motorcycle International ini kami menyiapkan produk yang juga bisa digunakan dengan standar emisi Euro 4 yang komplit terhadap regulasi pemerintah sehingga bisa digunakan di jalan raya seperti itu. Ketika tadi disampaikan memasuki pasar truk dalam negeri tahun 2015 dengan reputasi brand China, waktu itu apa kendala Pak untuk mengenalkan brand Sakma? Ya sebetulnya sih sebelumnya karena memang bisnisnya antar perusahaan China ya, jadi dengan pendekatan cultural, dengan pendekatan ya bahasa lebih mudah ya untuk sesama brand China. Tapi dengan ketika berjalannya waktu, kendaraannya juga ternyata reliable gitu kan, dan punya performa yang bagus, produktivitasnya baik, akhirnya ya bertambah terus. Nah itu setelah bertambah gini Pak, setelah Tsingshan ini kan misalnya awalnya memang dia tambang kan, grup di Morowali ada tambang nikelnya, lalu mereka buat smelter, lalu tambangnya mereka akhirnya kan punya beberapa kontraktor ya, kontraktor mulai melihat, wah dari yang utamanya menggunakan produk Sakman ternyata reliable, daya tahannya bagus, supply partnya juga bagus, dan produktivitasnya juga meningkat. Akhirnya mereka sekarang end user lain mencoba gitu, jadi kontraktor tambang nikel mulai mencoba juga gitu, dan mulai masif dalam 2 tahun terakhir. Jadi mulai customer lokal yang bergerak di sebagai kontraktor tambang untuk mensuplai nikel itu, mereka sudah mulai menggunakan produk Sakman seperti itu. Makanya mulai masif dari 2020 seperti itu. Bisa dikatakan bahwasanya dari market sendiri apakah sudah teredukasi Pak untuk brand Sakman, terutama brand-brand dari China? Nah ini adalah tujuan dari Motorset sendiri ya Pak. Jadi kita mensosialisasikan produk kami yang memang produk ini adalah produk yang reliable dan handal, mampu untuk digunakan untuk produktivitas customer, meningkatkan produktivitas customer, sehingga bisa memberikan revenue yang baik untuk customer. Nah dengan adanya Motorset ini, kami mulai sosialisasi kita dengan total solution ini. Makanya kita menyiapkan gudang ini ya, gudang spare part. Aslinya kan saat ini kami punya 4 gudang. Yang utama itu di Morowali, di IMIP, kawasan industri IMIP. Itu terbesar, gudang terbesar. Karena memang populasi unit kami juga sangat besar di sana. Kita punya gudang besar di sana yang valuasi inventory-nya sekitar hampir 400 miliar. Jadi inventory berjalannya ya, hampir 400 miliar. Jadi cukup besar di sana. Lalu setelah berkembangnya market yang customer lokal, kontraktor tambang lokal, kami juga punya branch dan gudang di Kendari. Untuk gudangnya sedang kami bangun di Ranometo di Kendari. Itu sedang pembangunan tapi sudah berjalan. Istilahnya pembangunannya untuk membuat gudang yang lebih besar, tapi untuk gudangnya sudah berjalan. Itu untuk mensuplai, memastikan ke produk-produk ke customer lokal di situ. Dan sekarang di sini kita mengembangkan di gudang di Pulau Gadung ini untuk ketika produk on road ini kita sudah jual. Jadi kan untuk pasar yang lebih luas ya, hub utamanya Jakarta, gitu kan. Baru kita distribusikan ke dealer-dealer. Kami juga mengembangkan dealer-dealer gitu. Saat ini kami punya 2 dealer ya. Pertama yang pasti kan grup sister company kami Indonesia Equipment Center yang sudah jual banyak. Yang kedua baru di opening tanggal 9 September kemarin, Citra Mega Karunia Bersama. Itu di Manado. Itu memang kalau secara bisnis ya. Jadi nikel ini saat ini kan tambangnya booming di Sulawesi dan di Halmahera. Nah, untuk tambang yang di Halmahera ini mayoritas istilahnya owner dari kontraktornya itu berdomisili di Manado. Maka itu dealer Manado ini kita kembangkan seperti itu. Maka itu kita terus kembangkan juga, lalu kita mengikuti Mining Expo untuk lebih mensosialisasikan brand Motorcycle. Jadi memang kita kembangkan brandnya gitu. Nah, maka
kita juga menjelaskan bahwa produk dari Tiongkok ini memang saat ini sudah jauh berbeda daripada tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an mungkin pemikiran orang produk Cina ini ya KW, gampang rusak, atau ya udah sekali pakai buang lah gitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Mereka sudah menggunakan teknologi-teknologi dari Eropa, dan manufacturingnya juga sudah menggunakan teknologi 3.0 bahkan 4.0. Dengan teknologi manufacturing teknologi yang sudah secanggih itu, otomatis kan kualitas barangnya terjaga ya. Sehingga kedepannya produknya juga semakin bagus, gitu. Teknologinya bagus, durability-nya juga bagus seperti itu. Itu yang terus kita coba sosialisasikan ke customer, ke pengguna. Nah, beberapa bulan lalu kami juga, dan bulan ini juga ada gitu, kami mengajak customer kami dan bahkan potensial customer kami untuk trip ke factory di Cina untuk melihat langsung bagaimana teknologi pembuatan truk Sakman di sana, seperti itu. Baik. Selain tadi disampaikan Pak Rosid, biasanya keraguan apa Pak untuk customer yang atau konsumen yang sudah terbiasa menggunakan brand Eropa dan Jepang ketika ditawarkan brand-brand seperti Sakman? Apa keraguan mereka, Pak? Yang pertama yang tadi saya bilang krusial adalah after sales, pelayanan punah jual. Servisnya di mana, spare part-nya bagaimana gitu. Nah, untuk tadi servis kami menyiapkan layanan yang tadi saya jelaskan bahwa setiap pembelian 15 unit kita menyiapkan technical support di site. Satu orang technical support di site. Lalu spare part kita menyiapkan part consignment. Dan terkait spare part ini mungkin yang membedakan kami dengan distributor brand China lain, kami punya sister company di Cina yang bisnisnya, core bisnisnya adalah sourcing terkait spare part di sana. Jadi sourcingnya langsung di spare part vendor-vendornya Sakman di Cina. Lalu mereka mengumpulkan dan mengirim ke Indonesia, sehingga kami tidak perlu pusing mencari-cari dulu gitu kan. Karena kan kalau yang lain-lain biasanya wah spare part susah nih, mereka harus komunikasi langsung ke factory, factory harus menyiapkan. Kalau kita kan enggak, kita dengan ada sister company kami di sana yaitu Asian Inline, itu yang mencari spare part gitu. Udah apa yang kita butuhkan mereka bisa cari gitu. Ada ban, ada spare part, ada body juga kan unit kita datangkan sudah berikut body dari Cina. Ya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Bahkan kita juga menyiapkan layanan kustomisasi produk. Jadi kalau ada customer yang ingin misalkan produk nih damnya ini kan untuk yang di depan nanti kita lihat unit itu kan kapasitas kubikasinya sekitar 30 atau sampai 33 kubik. Dan memang karena mayoritas marketnya nikel, ya kapasitas seperti itu cukup karena nikel ya masih jenisnya berat, dengan kapasitas seperti itu sudah sangat berat muatannya. Mungkin kalau nanti kita melebarkan makin besar marketnya ke batu bara, untuk damnya akan lebih besar gitu kan, karena kan batu bara kan batu ringan, butuh volume seperti itu. Ini disampaikan bahwasanya secara populasi untuk unit Sakman ini kebanyakan di area tambang, Pak. Betul. Artinya secara kontribusi penjualan dominan masih di tambang, Pak. Berapa persen, Pak? 100%. Hampir 100% tambang. Karena memang tadi produk saat ini kami ada produk off-road ya. Produk off-road yang hanya bisa digunakan di jalur off-road ya, di tambang. Gitu. Dari yang rencana untuk memasarkan untuk pasar on-road sendiri itu, sektor mana yang akan jadi fokus, Pak? Pastinya logistik ya, karena kan kami untuk produk on-road ini, kami punya tim R&D yang menyiapkan produknya dan menyesuaikan dan kebutuhan pasar Indonesia. Kami analisa marketnya dulu. Nah, menganalisa market dengan apa? Dengan data penjualan. Kita lihat market share, data penjualannya seperti apa. Akhirnya kita bisa simpulkan, wah, ada 5 model truk yang tertinggi penjualannya di Indonesia. Jadi segmennya ya. Nah, kita masuk ke situ. Ya pertama ya, yang pasti dump truck ya. Itu kontribusi dump truck itu saat ini di truk medium dan heavy itu sekitar 30-40%. Kontribusi penjualannya. Kedua, kargo yang wingbox itu kan. Wingbox itu tertinggi kedua. Ketiga, tractor head. Ya, tractor head untuk trailer, angkutan kontainer 40 feet, 20 feet itu juga cukup besar karena kan Indonesia negara ya maritim ya, negara kelautan, masih semua shipment
penggunaan pengiriman barang itu lintas pulau pasti menggunakan kapal, gitu kan. Otomatis angkutan-angkutan kontainer itu cukup masif di Indonesia. Lalu untuk mensupport aktivitas off-road seperti tambang atau perkebunan atau konstruksi kan dibutuhkan alat berat. Nah, alat berat itu bisa diangkut dengan ya trailer juga, juga dengan yang safe loader gitu, 6x4. Itu kami menyasar di 5 segmen ini di awal. Dari hasil studi kami, pengembangan market kami, diskusi dengan factory terkait penentuan spek, akhirnya kita putuskan 5 model ini yang akan kita jual di Indonesia untuk tahap pertama. Tahap pertama ya, jadi kita ada beberapa tahap lagi untuk pengembangan produk selanjutnya, seperti itu. Apakah termasuk B3, Pak? Apa? Termasuk B3 juga menarik bagi... Oh iya, tentu pasti. Yang trailer itu kan salah satunya juga bisa menyasar ke angkutan B3, Pak. Karena memang salah satunya untuk yang 4x2 traktor head. 4x2 traktor head itu kalau kita analisa market juga di angkutannya Pertamina, itu tertinggi. Populasi tertinggi, 4x2 traktor head. Kita bisa menyasar ke situ juga, seperti itu. Baik. Pak, kembali ke pasar dari mining. Kalau dari beberapa wawancara saya dengan beberapa narasumber itu kan komoditas yang masih menjanjikan kan nikel sama batu bara gitu. Betul. Ya Pak, selama 2 tahun terakhir. Prediksi dari Motor Sets Internasional sendiri ke depan seperti apa ya pasar tambang? Tambang kalau nikel masih stabil, Pak, apalagi dengan masifnya kendaraan listrik ya. Karena nikel ya kita tahu bahwa sebagai bahan utama untuk baterai. Jadi masih stabil. Maka itu kami juga masih mengandalkan sektor itu. Tapi kan masih luas nih, market masih luas. Kita garap yang lain juga, karena kita juga kan ya pengen lebih luas lagi jaringannya, segmennya. Maka kita garap lagi yang on road. Ataupun batu bara juga, walaupun sekarang agak slowing down ya, untuk pricingnya agak turun, tapi ya kebutuhan untuk batu bara masih tinggi. Kayak contoh untuk pembangkit listrik ya, pembangkit listrik bagaimanapun yang terefektif sekarang masih batu bara gitu kan. Mau bangun dengan nuklir, teknologinya masih butuh pengembangan dan secara safety-nya juga perlu diperhatikan. Makanya ya dengan adanya PLTU yang masih masif, otomatis kebutuhan batu bara juga masih tinggi seperti itu. Walaupun ya saat ini sedang turun harganya, tapi kita prediksi ya kebutuhan batu bara kan selalu ada seperti itu. Indonesia juga punya cadangan batu bara cukup banyak. Dan selain dari 2 itu ya segmen plantation ya, palm, sawit, industri sawit Indonesia yang cukup besar juga, itu juga bisa digarap. Dan logistik, yang logistik karena memang ya itu juga tertinggi untuk angkutan logistik. Bahkan ketika pandemi, semua sektor shutdown ya, kayak batu bara, tambang slowing down, industri slowing down, tapi logistik masih tetap jalan. Kenapa logistik tetap jalan? Karena ya orang sekarang banyak belanja online gitu kan, online, sehingga apa yang dibutuhkan buat logistik itu masih jalan terus, masih bergerak terus gitu. Makanya kita juga menyasar ke angkutan logistik gitu, seperti yang paket, seperti yang ya express courier, kargo, itu masih terus masif karena ya Indonesia tren ya, kedepannya trennya ya marketplace dan ya belanja online itu masih semakin meningkat seperti itu. Secara proporsi penjualan antara batu bara dengan nikel, apakah lebih besar nikel, Pak? Saat ini ya, karena memang kekuatan network kami saat ini masih di nikel. Tapi kami juga masih terus mengembangkan untuk bisa menyasar ke segmen batu bara seperti itu. Boleh tahu proporsinya, Pak, berapa persen? Proporsinya masih 90% di 90% masih di sini. 90%. Baik. Makanya tadi saya bilang kan ya, terbesarnya adalah Tsingshan Group yang di kawasan industri IMIP dan IWIP. Dan mereka kan memang smelter nikel, produksi nikel gitu, seperti itu. Oke. Bisa dijelaskan lagi, Pak, yang mitra utama untuk produsen nikel tadi yang disampaikan? Oh, Tsingshan Group. Jadi yang mempunyai kawasan industri ya di Morowali dan Weda Bay, IMIP, IWIP, dan mereka saat ini juga bikin kawasan industri di Kaltara di Bulungan.
Jadi mulai semakin melebarkan sayap nih untuk kalau di Bulungan mungkin untuk pengolahan itu ya boksit ya. Karena kan Kalimantan, Kaltara, terus dari Kalbar itu ada boksit, pengolahannya di sana di Kaltara. Oke. Pak, sebenarnya kalau dari gambaran persaingan industri untuk unit tambang ini sendiri di mata Motorset Internasional seperti apa, Pak? Dengan banyak brand mulai dari Eropa, Jepang, itu seperti apa? Ya itu balik ke kebutuhan customer ya, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan itu seperti apa gitu. Seperti brand Eropa ternyata masih punya market karena memang ya pengguna-pengguna tambang ini yang masih melihat brand Eropa masih lebih reliable atau durability-nya lebih tinggi. Tapi ada juga kan ketika brand China muncul yang tidak kalah performanya, tidak kalah kualitasnya juga mulai masif juga gitu kan. Nah, mulai bersaing nih dengan brand Eropa dan brand China ya. Masing-masing punya segmen ya, punya customer yang istilahnya saya cocoknya dengan brand China. Tapi bisa tidak untuk kemudian bisa saling cross. Gitu. Yang brand China sendiri ya masuk ke Indonesia pun otomatis kan mereka ingin lebih ya. Dengan yang ada sekarang pengen lebih, otomatis penetrasi mereka juga akan lebih meningkat gitu. Yang mereka angkat apa dengan harga yang lebih murah. Itu yang paling gampang diangkat gitu. Dan juga karena memang mungkin bisa kapasitasnya lebih besar karena ya tadi Cina menggunakan teknologi Eropa seperti truk yang kita pakai adalah menggunakan teknologi Eropa ya, terutama kaki-kaki yang memang sangat teruji kekuatannya seperti itu dan juga tenaganya juga cukup besar sehingga ya bisa memenuhi produktivitas customer. Gitu. Makanya kita coba menawarkan solusi. Kita tidak hanya menjual produk. Kalau produk tadi plus minus masih sama lah. Jepang, Cina, Eropa ini masing-masing punya kelebihan kekurangan. Apalagi truk itu adalah sesuatu yang dinamis, bergerak. Beda dengan alat berat yang hanya dia statis, dia berputar-putar gitu kan. Bebannya mungkin hanya di bucket. Kalau truk kan dia bergerak terus. Otomatis kan namanya barang bergerak, berputar pasti ada titik lemahnya. Semua produk pasti ada titik lemah. Nah, sekarang bagaimana untuk menutupi titik lemah itu? Yaitu dengan layanan purna jual, gitu kan. Menjamin layanan purna jual dan juga spare part. Downtime pasti terjadi. Tapi bagaimana minimalisir gitu kan? Ketika dia ada bermasalah, cepat penanganannya dan spare part-nya ready. Sehingga downtime-nya cepat, unit bisa kembali beroperasi dan produktivitas tetap terjaga. Itu yang menjadi poin utama. Nah, Motorset ingin menyasar ke situ. Ke segmen itu. Kita memberikan total solution yang bisa memberikan produk yang handal ya. Kita nyebutnya market fit. Market produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar ya tiap-tiap segmen berbeda. Bahkan tiap customer dengan segmen yang sama pun berbeda. Makanya kita melayani layanan kustomisasi produk. Didukung dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tepat gitu. Suku cadang yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan customer sehingga produktivitasnya terjaga seperti itu. Itu yang kita mau terus bangun. Artinya dari Motorset Internasional untuk cara memenangkan pasar ini lewat ya purna jual yang excellent gitu. Betul. Ya. Makanya kita nyebutkan total solution. Kita tidak hanya ingin menjual produk, tapi juga semua service dan spare part. Bahkan juga kita juga berencana untuk seperti mengembangkan ban, genuine oil, lalu body yang ready to use. Yang saat ini kan ready to use-nya dari China, dan untuk kemungkinan kita juga bekerjasama dengan karoseri lokal seperti itu. Karena memang ya spare part juga begitu. Spare part saat ini mungkin mayoritas dari China. Kita juga tidak untuk kemungkinan kita kembangkan juga spare part dengan vendor lokal. Otomatis dengan vendor lokal ini kecepatan supply-nya juga kan lebih baik seperti itu. Pak, boleh tahu selisih harga untuk segmen dengan brand-brand dari Eropa dan Jepang mungkin berapa persen? Mungkin kalau kita bandingkan dengan Eropa dan Jepang ya. Kalau dengan Eropa bisa setengahnya, harganya bisa setengahnya. Kalau dengan Jepang mungkin sekitar ya kita lebih murah 30% lah, sekitar 30%, 50% mungkin bisa. Cuman tadi karena balik lagi kita punya range produk dari yang paling standar sampai yang tertinggi. Nah itu kan harganya berbeda ya.
Itu kan juga kita memberikan layanan kustomisasi produk, otomatis dengan ada custom, dengan penambahan fitur-fitur, harga juga kan berbeda, seperti itu sih. Tapi kita main di range-nya ya sekitar segitu, 30%-an. Dan secara durabilitas pun hampir sama, bersaing juga Pak. Ya betul, bersaing. Memang dengan adanya produk yang berkualitas, otomatis kan produktivitasnya makin baik. Dengan harga yang kita bisa sajikan, tadi teknologi produksi juga tinggi, kualitas juga semakin baik. Gitu. Ya walaupun ya namanya tadi orang berpikir produk Cina ini ya wah bisa kita pakai untuk over lah gitu, semakin gitu. Jadi masih berpikir ini kita maksimalkan semaksimal mungkin. Setelah 3 tahun rusak ya udah sebagai besi tua gitu kan. Mereka sudah untung, masih customer berpikiran seperti itu. Tapi kita mencoba untuk merubah paradigma itu gitu, dengan layanan penjual yang baik, dengan spare part yang terjamin, itu lifetime-nya bisa lebih panjang seperti itu. Baik, bisa disampaikan lagi Pak untuk jaringan dealer dan purna jual dari Motorset Internasional saat ini seperti apa Pak? Ya saat ini kami untuk dealer masih baru ada 2 ya. Indonesia Equipment Center dan CKB dari Cita Karunia Mega bersama, itu berlokasi di Manado. Sedangkan Indonesia Equipment Center walaupun kantornya sama-sama kami di Jakarta, tapi ini juga punya cabang di Makassar dan punya site office di masing-masing lokasi seperti di IMIP, di Morowali dan Halmahera, itu mereka punya site office dan juga ada seperti sales representative dan juga after sales-nya di sana seperti itu. Jadi memang saat ini masih di Sulawesi, tapi kami juga punya rencana pengembangan ekspansi ke Sumatera dan Jawa dan Kalimantan. Nah, saat ini ada beberapa dealer sedang kami proses untuk bisa bekerja sama. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa tanda tangan agreement sehingga mereka bisa jadi resmi jadi dealer kami dan jaringan kami semakin luas, produk-produk kami semakin banyak di pasaran seperti itu. Oke, rencana membuka dealer di Sumatera dan mungkin mengembangkan di Jawa itu apakah bagian dari strategi untuk menggrab pasar on-road di tahun depan? Pasti nggak? Pasti. Jadi kan kita bangun dulu dari sekarang. Karena memang bagaimana ya? Karena produk off-road ini bisa dibilang kan free trade area ya. Customer itu bisa beli dari manapun gitu kan. Kayak contoh misalnya kan ada pengusaha di Medan atau di Surabaya, dia bisnis tambang Kalimantan. Ya dia beli unitnya ya pasti di dekat domisilinya kan. Baru terus dikirim ke lokasi seperti itu. Itu tidak ada muncul kemungkinan seperti itu. Makanya kami studi untuk pengembangan market dengan melihat topografinya gitu, apa kondisi selama ini customer saya pembeli unit di kota-kota tersebut penggunanya untuk apa sih gitu kan? Apakah off-road masih tinggi? Gitu. Makanya kita menyasar untuk yang tadi seperti kota-kota besar yang misalnya mereka masih banyak pengusaha-pengusaha tambang tinggal di kota tersebut sehingga bisa mengirim ke site seperti itu. Tapi juga persiapan untuk produk on-road, karena kan untuk on-road kan ya seluruh Indonesia ya, dan kota-kota besar, yaitu pastinya diperlukan. Saat ini yang menjadi isu di pasar on-road kan terkait ada rencana zero odol, Pak. Apakah itu juga menjadi perhatian dari Motorset Internasional? Tentu, Pak. Kita menyiapkan produk yang comply terhadap regulasi pemerintah. Salah satunya ada odol. Makanya ada produk kami yang Wingbox ya, yang 6x2 itu kami menyiapkan dengan chassis yang ringan. Tapi ringan, tapi punya durability dan juga performance yang baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan customer seperti itu. Dan juga beberapa produk yang secara daya angkutnya lebih, tapi bisa comply terhadap regulasi seperti itu, Pak. Karena ya pastinya kita ingin support pemerintah untuk menegakkan zero odol ya. Seperti itu. Baik. Bisa disampaikan lagi Pak untuk produk yang existing saat ini di pasar tambang dan apa keunggulannya Pak? Existing kami saat ini base modelnya itu F3000 6x4 dam, 8x4 dam juga 6x4 tractor head. Tapi yang masif ini yang 6x4 dam dan 8x4 dam. Kekuatannya pertama kami ada pilihan engine, Weichai dan Cummins. Memang Cummins punya memang secara harga lebih mahal, tapi ada kelebihan. Kelebihannya di Cummins ini ya sudah menggunakan
transmission retarder untuk memperlambat kendaraan yang berposisi di transmisi. Jadi sehingga performa pengereman lebih baik, juga menghemat penggunaan brake lining karena tidak perlu harus selalu menginjak pedal rem. Jadi ada switch-nya untuk diaktifkan untuk transmission retarder ini. Itu kelebihan dari produk kita. Yang berikutnya adalah tenaga ya, horsepower-nya. Horsepower memang sudah disesuaikan untuk kebutuhan dari off-road di tambang. Yang ketiga, dari kaki-kakinya, under carriage-nya. Kemampuan axle-nya ini tinggi, kemampuan pembebanannya tinggi. Jadi kita menggunakan sasis yang lapis 3 dan juga kemampuan pembebanan tiap sumbunya tinggi seperti itu. Itu yang keunggulan kita. Makanya ya di lapangan ya Sakman terkenalnya kuat untuk mengangkut beban yang berat seperti itu. Itu secara untuk monitoring kinerja dari unit sendiri seperti apa Pak? Kan sekarang sudah ada teknologi untuk seperti GPS atau semacamnya untuk mengetahui konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Di Sakman sendiri ada Pak, ada telematik. Cuma ini memang diterapkan di yang engine Cummins yang sudah common rail ya. Kalau yang WC ini masih engine konvensional. Makanya tadi dua produk ini belum bisa kita jual ke on road karena masih belum comply terhadap Euro 4 ya. Kami juga menyiapkan produk untuk Euro 4-nya. Bahkan kita menggunakan yang Euro 5. Produk ini pun semuanya yang on road itu Euro 5. Kenapa Euro 5 tidak Euro 4? Sebenarnya Euro 4 ini diimplementasi hanya di beberapa negara di Asia Tenggara gitu. Yang lebih common untuk seluruh dunia adalah Euro 5. Kalau menggunakan produk yang lebih common, otomatis kan pertama secara development akan lebih cepat karena lebih common. Kedua, secara spare part akan lebih mudah karena lebih banyak populasinya seperti itu. Makanya kita akan menggunakan Euro 5. Termasuk nanti yang dump truck yang off-road-nya kita juga akan revitalisasi menjadi produk Euro 5 sehingga ya bisa comply terhadap regulasi emisi, comply juga ketika untuk safety ya, ketika beberapa perusahaan tambang khususnya batu bara mereka mensyaratkan uji tipe untuk produk-produk yang akan beroperasi di tambang mereka gitu kan ya, untuk safety bahwa produk ini ya layak digunakan, sudah ada jaminan dari pemerintah dan uji tipenya seperti itu. Biasanya secara kebutuhan dari entah itu perusahaan kontraktor atau mungkin pemilik perusahaan tambangnya itu untuk monitoring itu. Untuk monitoringnya juga ya. Monitoring tadi ada untuk yang saya jelaskan ada telematics. Itu yang bisa diterapkan di engine Euro 3 ke atas. Di Euro 5 kan yang produk baru kita ada screen-nya gitu. Ada screen-nya telematics karena memang untuk yang rigid ada rear kamera sehingga membutuhkan screen. Nah, di situ ada juga di MID dashboard-nya juga ada informasi mengenai fuel consumption. Nah, telematics sendiri selain hanya GPS juga fleet management system. Jadi di sana juga bisa baca terkait driver evaluation dan juga diagnostik. Jadi truknya bisa mendiagnostik problem apa yang ada di truk tersebut seperti itu. Itu yang Euro 5 kita ada terapkan seperti itu. Jadi semakin menggunakan teknologi untuk mempermudah operasional customer. Dan itu bisa dimonitor lewat dashboard atau aplikasi misalnya? Bisa. Jadi dari truknya sendiri ada, di aplikasi juga ada, nanti ada user, pastinya ada user, tapi perlu juga kita diaktifkan pakai SIM card ya. Sehingga ada koneksi internetnya, nanti baru ada username dan passwordnya, bisa login ke dashboard di web base seperti itu. Baik. Terkait yang disampaikan soal untuk rencana memasarkan produk on-road Pak, boleh tahu bocoran Pak? Ke tahun depan itu ada berapa varian yang akan dipasarkan Pak? Rencana ada 5 Pak, ada 5. Yang tadi yang hasil studi kita, studi market kita bahwa 5 produk ini adalah yang saat ini segmen yang tertinggi penjualannya di pasar. Maka itu kita ya menyasar ya segmen yang tertinggi dulu lah untuk penetrasi pasar sehingga bisa meramaikan, memberikan alternatif bagi pelanggan. Jadi kita bukan bicara untuk berkompetisi, tapi bicara ya kita memberikan solusi tambahan bagi pelanggan. Nah, sehingga pelanggan punya solusi baru nih untuk kendaraan niaganya seperti itu. Baik, terakhir Pak Rosid,
target atau rencana atau roadmap misalnya 10 tahun ke depan apa dari Motorset International? Ya, Motorset ini punya rencana yang sangat besar, Pak ya. Pertama dari produk on-road sendiri ya. Untuk produk sendiri kita kembangkan ada beberapa tahap untuk heavy duty ya. Yang tahap pertama yang 5 model ini, tahap kedua nanti yang dump truck yang sekarang existing mau kita revitalisasi, dan kita juga punya rencana untuk light truck ya. Oke. Kelas truk ringan. Light truck ini juga sedang kita kembangkan. Dan karena light truck ini ada kebijakan proteksi dari pemerintah terkait biaya masuk sampai 50%, maka kita sedang mencari partner untuk merakit perakitan di Indonesia. Seperti itu planning kita dan terdekat. Tapi untuk jangka panjangnya kita itu otomatis juga electric vehicle ya. Di Sakman sendiri sudah punya electric vehicle. Saat ini ada di Morowali. Sedang diuji coba untuk 2 truk, dump truck yang 8x4 dan 4x4 sudah ada. Dan light truck-nya pun juga ada. Kita juga sudah komunikasi dengan pabrik ya. Kedepannya kita juga dalam jangka waktu, ya dalam kurun waktu 10 tahun ya, punya varian yang lengkap, punya perakitan juga, Pak. Dan juga kita juga rencana untuk membangun pabrik yang komprehensif, bisa semua model seperti itu. Itu jangka target kita ke depan. Seperti itu di tahun berapa, Pak? Dan untuk pabrik ya kita, kalau untuk yang perakitan segera, Pak, karena produknya sendiri sudah siap. Tinggal cari tempat perakitannya. Itu di Jawa atau di Jawa? Di Jawa. Ya masih sekitar ya Jabodetabek lah, karena kan untuk hub kemana-mana lebih gampang ya untuk distribusinya. Distribution hubnya lebih gampang. Di tahun depan kita targetkan sudah bisa produksi dan bisa dijual seperti itu. Gitu. Ketika nanti mungkin sudah ada pabrik, itu secara price pasti lebih bersaing, Pak? Pastinya, Pak. Karena kan untuk yang light truck ya otomatis biaya masuknya tidak membayar 50% kan, sesuai dengan yang CKD kan. CKD ada regulasinya, yaitu kita otomatis penggunaan harga jualnya akan lebih murah, dan kedua supply-nya juga akan lebih gampang kan, karena lokal ya. Otomatis kecepatan untuk supply akan lebih cepat seperti itu. Baik, Pak Rosid. Paling terakhir, Pak, mungkin Pak Rosid bisa kasih edukasi ke teman-teman pengusaha trucking yang masih ragu untuk menggunakan brand-brand Chinese atau seperti Sakman, apa, Pak? Yang ingin disampaikan. Jadi kami Motorset International mempunyai produk, pertama untuk produk off-road ya. Ada 6x4 dam dan 8x4 dam, dan juga kita tahun depan akan bermain di segmen on-road untuk jalan raya. Terkait quality ya, kami sudah teruji di Morowali ya, di Morowali dan Halmahera, sudah mungkin di kawasan industri IMIP sudah 90% produk kami, dan kami punya layanan total solution di mana kami menyiapkan technical support dan part consignment. Kami juga punya supply spare part yang lengkap karena punya sourcing part yang cukup baik dari sumbernya. Terkait produk Cina sendiri, saya jelaskan bahwa semua produk itu punya kelebihan dan kekurangan. Ada itu semua kan berdasarkan pemakaian dan kebutuhan. Tapi secara produk China ini, secara teknologi dan manufacturing teknologinya itu sudah teknologi tinggi. Otomatis dengan teknologi tinggi, investasi yang besar, kualitas akan terjaga. Nah, untuk menutup kekurangan mungkin dari material atau apa, ya dengan layanan purna jual. Maka itu kami punya technical support dan juga spare part yang lengkap, sehingga meminimalisir waktu downtime, sehingga unit bisa kembali dioperasionalkan dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi pelanggan. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rosid. Sukses untuk Motorset International dan terima Sakman. Kasih. Ya, terima kasih.